Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Permatasari, NIM saya 2014-258. Di sini saya akan mencoba menjawab kuis 1A. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia. Sejarah asuransi syariah di Indonesia berdiri karena kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah. Diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Lalu, pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri membuat tim pembentukan asuransi Tafakur Indonesia atau Tepati. Yang lalu tim itu mendirikan PT Serikat Tafakur dengan PT Asuransi Tafakur. PT Asuransi Tafakur terbagi menjadi dua, ada PT Asuransi Jiwa dan ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Kenapa PT Asuransi Tafakur terbagi menjadi dua? Karena mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang pemisahan usaha perasuransian. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan produk apa yang tidak diperbolehkan untuk dijalankan pada BPRS. Sebutkan alasannya. Dalam SK Direktur BI nomor 32 strip 36 strip KIP strip DIR tahun 1999, BPRS Syariah tidak diizinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro. Kenapa? Karena yang berhak menerima simpanan dalam bentuk giro hanya bank umum. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Kenapa tidak boleh? Karena BPRS hanya untuk usaha mikro kecil, hanya untuk usaha dari pedesaan seperti itu. Terus melakukan penyertaan modal. Kenapa tidak boleh? Karena cakupan antara desa, kecamatan, provinsi yang kecil sehingga membuat BPRS tidak diperbolehkan untuk melakukan penyertaan modal. Selanjutnya yaitu melakukan usaha perasuransian. Kenapa tidak boleh? Karena hanya diperuntukkan untuk bank komersial. Dan jika BPRS melakukan itu, berarti BPRS melanggar ketentuan BI. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan apa saja prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yaitu berbagi untung secara real atas kesepakatan pada awal. Terus yang kedua prinsip dana, penggunaan dana lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha, saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi, yaitu prinsip yang saling memiliki keterbukaan agar tidak ada perselisihan di antara pihak dan saling mempercayai satu sama lain atau dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu prinsip universal, yaitu prinsip yang menyeluruh tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau perbedaan lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan kendala dan strategi pengembangan bank syariah. Kendala pengembangan bank syariah yang pertama yaitu dari sumber daya manusia. Kenapa? Karena dari sumber daya manusianya kurang mengalami disiplin keilmuan sehingga membuat perbankan semakin terpojok oleh bank komersial. Yang kedua yaitu kurangnya akademisi perbankan syariah yang membuat ketertinggalan jauh bank syariah kepada bank konvensional. Terus yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang seluk-beluknya bank syariah. Adapun strategi untuk bank syariah yang pertama yaitu peningkatan dari sumber daya manusia yang lebih efektif terhadap bank syariah agar lebih bisa memajukan bank syariah. Yang kedua yaitu perlunya upaya yang lebih progresif, bukan saja dari manusianya, bisa juga dari pemerintah dan para ulama untuk membantu mendorong kemajuan bank syariah. Terus yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas bank syariah yang didukung akademisi. Terus yang selanjutnya yaitu dibutuhkannya sosialisasi yang lebih agresif sehingga bank syariah lebih menyeluruh ke semua pelosok desa maupun dunia. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.